Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idul Fikri dari kelompok 1 akan menjelaskan presentasi proyek kami, yaitu deteksi ujaran kebencian bahasa Indonesia menggunakan algoritma Naive Bayes. Sedikit mengenai hate speech. Hate speech didefinisikan sebagai ujaran yang bermotif bias, permusuhan dan jahat yang ditujukan kepada seseorang ataupun sekelompok orang karena beberapa dari mereka yang sebenarnya atau yang dirasakan karakteristik bawaan. Ini mengekspresikan diskriminatif, mengintimidasi, tidak menyetujui, sikap antagonistik dan atau persangka terhadap karakteristik tersebut, yang termasuk jenis kelamin, ras, agama, etnis, warna kulit, asal kebangsaan, kecacatan atau orientasi seksual. Pembahasan pre-processing. Processing ini adalah tahap untuk mempersiapkan teks sebelum diproses lebih lanjut, di mana tahapannya akan menyesuaikan dengan proses lanjut yang akan digunakan dalam pre-processing. Teks yang ada memiliki struktur tersendiri dan kemudian harus dipisahkan sesuai dengan tingkatannya. Tingkatan dalam teks atau dokumen ini meliputi bab, subbab, paragraf, kalimat, dan terakhir akan menjadi kata atau penyusun kalimat. Berikut adalah tahapan-tahapan dari teks processing. Pertama ada case holding, filtering, tokenization, stop word removal, normalization, stemming. Masuk dengan materi kami, yaitu algoritma Naive Bayes. Naive Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi yang berarah pada teorema Bayes. Metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Kegunaannya yaitu untuk membuat diagnosis secara otomatis, mendeteksi atau menyaring spam, mengklasifikasikan dokumen teks seperti teks berita ataupun teks akademis, mengklasifikasikan dokumen teks seperti teks berita ataupun teks akademis. Masuk dengan codingannya itu, langkah pertama kita menginput dataset yang telah ditujukan kepada kelompok kami seperti ini. Yang kedua itu masuk ke tahap pre-processing. Yang pertama ada case holding. Case holding ini berguna untuk menghilangkan huruf kapital menjadi huruf kecil. Itu contoh-contoh dataset yang sudah huruf kapital diganti dengan huruf kecil. Yang kedua ada tokenizing. Ini dia berguna untuk menghilangkan simbol-simbol, angka-angka, atau spasi-spasi yang berlebih, dan memisahkan kalimat menjadi kata per kata. Setelah itu ada stop word. Stop word ini dia berguna menghilangkan kata-kata yang tidak berguna gitu, atau bilangin kata-kata yang tidak guna. Contohnya seperti RT. RT di sini dia sebelumnya ada RT user. Setelah masuk tahap stop word, dia RT ini menjadi hilang. Contoh kata-kata lainnya itu ada YG, DG, DGN, NY, D, KLO, seperti itu. Masuk ke tahap normalization. Normalization ini dia berguna untuk mendeteksi ejaan-ejaan yang salah, seperti itu. Itu ada stemming. Stemming ini dia untuk mengubah kata-kata menjadi kata-kata baku. Setelah melalui tahap pre-processing, maka kita akan menampilkan data yang telah diprosesingkan tersebut. Masuk ke proses TF-IDF ini. TF-IDF ini dia berguna untuk pembobotan kata, sehingga data yang telah diklaim tadi bisa masuk ke tahap berikutnya ini, splitting data, yaitu untuk merubah
data-data tersebut menjadi 3, yaitu ada data tren, data test, dan data real. Masuk ke algoritmanya, di sini menggunakan skill learning. Di sini ada juga menginput akurasi score, precision score, recall score, dan F1 score. Ada juga confusion metricnya, encodingannya. Nah, di sini kita menemukan confusion metricnya. Setelah itu kita akan menemukan akurasi dari yang dataset ini menggunakan algoritma net Bayes, mendapatkan skor 0,83 seperti itu. Demikianlah prestasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.